Haji Bukhari Fasal bin Kiai Mahfid bin Tasbulu ini Masjid Nurul Aman, Bukhari Nurul Aman, dia Bukhari Fasal, dia betul nama maksud lain nama dia Bukhari ya. Okey, untuk makluman hadirin sekalian, beliau berasal dari Medan, Indonesia, anak daripada Pak Kiai ya. Kiai Dr. Haji Mahfid bin Tasbulu. Saya tak pasti Kiai dah sampai ke masjid ini belum, saya rasa dia lagi sini sebab apa itu. Jadi beliau mengambil amanah dakwah ayah beliau yang masih ada lagi sebagai mudir pesantren, sebagai mudir pesantren Rawdatul Ulum Medan Indonesia yang mempunyai pelajar hampir lebih dari 1,000 orang. Beliau berkelulusan ijazah di dalam bidang mechanical engineering daripada universiti di Jaul, kemudian menamatkan pengajian master dalam bidang pendidikan Islam di Universiti di Medan. Sekarang dah hampir pasti mendapat doktor di dalam bidang tamadun Islam di Universiti Sains Malaysia. Jadi keadaan beliau ke sini untuk menguruskan jalanan akhir dia untuk mendapat PhD. Jadi pada malam ini beliau tidak boleh bersama lama dengan kita sebab beliau akan lepas ke Penang jam 9 malam. Jam 9. Lepas itu boleh share dekat 11 saja. Tak boleh nak balik semula ke terminal. Jadi sebab dia ada temu janji dengan dia punya doktor yang menguruskan PhD besok kat Penang. Jadi insya-Allah dengan keterbatasan waktu yang ada pada permulaan awal ni mungkin membuka ruang kepada kita insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Jadi insya-Allah beliau baru balik daripada Palu setelah mengadakan usaha dakwah dan juga manusia di sana selama 2 bulan. Berjalan kaki di sana selama 2 bulan sampai saja daripada Palu ke Medan terus berangkat ke Malaysia. Jadi pada malam ini mungkin boleh sedikit sebanyak dia akan berkongsi sedikit pengalaman beliau bersama, dan di sini pun kita dah tunjukkan tayangan, mungkin boleh sokong oleh sedikit fakta-fakta barulah daripada beliau insya-Allah. Jadi tanpa menaikkan bicara, saya serahkan di sini kepada Fadil Ustaz Haji Bukhari Fasal untuk sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala Rasul ya Rabbi inna ya qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30, telah berkata Rasulku, kata Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna ya qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya nanti umatku, kata Nabi, akan beramai-ramai meninggalkan Al-Quran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulih walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Kita rangkai dengan salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim kami kepada ahli jawatan kuasa daripada masjid yang senama dengan saya, Masjid Al-Bukhari Nurul Aman. Semoga dengan kesamaan nama ini menjadi kesan yang mendalam bagi saya, bahwa telah ada satu masjid di Malaysia ini pertama sekali, first time,
yang saya mengisi satu kuliah yang nama masjid itu sama dengan penceramahnya. Semoga dengan keberkahan nama ini hari namati Allah, lahir nanti dari masjid yang kita cintai ini Imam Bukhari berikutnya rahmatullah alaih. Bukan Bukhari Fasa, tapi Imam Bukhari yang original, Imam Bukhari yang dari Bukhara Rusia, yang telah menghabiskan seluruh hartanya, ditemani oleh ibunya dengan seekor keledai. Ditunggangkan kepada keledai itu kalam-kalam beliau, kertas-kertas beliau, berjalan dari Bukhara menuju Jazirah Arab, mengeksplorasi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya tertulislah kitab yang sangat fenomenal, Sahih Bukhari. Kemudian dijelaskan lagi dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih. Maka hadirin rahmati Allah, hari ini kita tidak dituntut untuk mencari hadis lagi, hadirin, karena sudah termaktub dalam kitab-kitab hadis, dalam Kutubus Sittah, 6 kitab yang utama, hadirin rahmati Allah. Kita hanya diarahkan untuk mempelajarinya, membuka daripada kitab-kitab tersebut. Tapi bagaimana Imam Bukhari rahmatullah alaih berjalan hari ini dari satu negeri kepada negeri yang lain, dari satu kampung kepada kampung yang lain, untuk menuliskan dengan kalam beliau, dengan pena beliau, hadirin rahmati Allah, sehingga hari ini kita begitu mudah memahami kaidah-kaidah dinul Islam, agama Islam yang sempurna dan paripurna. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga saja dengan keberkahan majma' kita ini, majelis kita ini, akan lahir nanti dari sulbi-sulbi tuan-tuan semua, dari rahim-rahim istri-istri tuan, Imam Bukhari berikutnya, hadirin rahmati Allah, yang akan menjadi muhaddithin di zaman modern, di zaman akhir zaman ini, yang telah Nabi katakan sebagai zaman yang beruntungnya orang-orang yang menjadi generasi terasing di zaman itu. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada', fatuba lil ghuraba." Qila limadha ya Rasulullah? Qal alladhina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Nabi SAW telah bersabda, Islam ketika aku bawa dalam keadaan asing, dan berakhir juga nanti dalam keadaan asing di akhir zaman. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Beruntunglah orang-orang yang asing itu. Siapakah mereka ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Para sahabat bertanya, siapakah generasi yang terasing itu ya Rasulullah? Siapakah generasi ghuraba itu ya Rasulullah? Nabi SAW sabdakan, alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Mereka adalah, kata Nabi, orang-orang yang mencoba untuk memperbaiki keadaan umat dengan mensyiarkan agama, dengan mendakwahkan agama, mendakwahkan kebenaran yang pada saat itu orang-orang telah rusak. Siapa yang merusak daripada kaidah itu, hadirin rahmati Allah? Siapa yang merusak agama itu? Ma'absadan nas, dirusak oleh manusia itu sendiri. Apa yang mereka rusakkan, hadirin rahmati Allah? Min sunnati, sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga akan lahir nanti mujadid modern, pemuda-pemuda ashabul kahfi modern, yang dahulu mereka bersembunyi di dalam goa untuk menyelamatkan keimanan mereka, tapi pemuda ashabul kahfi modern menyelamatkan iman mereka, masuk ke dalam masjid untuk menegakkan iman dan amal, menjadikan diri mereka sebagai mujaddid, muhaddithin, mujahid, da'i, yang kelak akan menjadi sebuah tonggak kemenangan Islam, izzatul Islam yang kita nanti-nantikan, hadirin. Saya ulangi, kemenangan Islam yang kita nanti-nantikan. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam satu mafhum hadis yang akan kita nukilkan, karena hadis ini tawil, hadis ini panjang, hadirin, bahwa kaum muslimin, kata Nabi, akan dibagi menjadi 5 fase kehidupan. Yang pertama fase nubuah, fase kenabian, rentangnya 23 tahun lamanya. Kemudian Allah angkat masa kenabian itu seiring wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan, ketika Allah angkat masa nubuah, Allah akan gantikan dengan masa khilafati ala minhajin nubuah. Khilafah di atas manhaj kenabian, itulah khulafaur rasyidin. 4 khalifah yang begitu hebat, hadirin rahmati Allah,
yang telah menguasai dunia dengan peradaban Islam, hadirin rahmati Allah. Mereka adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamatul wajhah radhiyallahu anhu. Dan di khalifah yang kelima, cicit daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lahir generasi yang hebat pula. Dia adalah Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih, yang semua para sejarawan mencatat bahwa beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang kelima, hadirin rahmati Allah. Karena kewaraannya, kezuhudannya, kepemimpinannya sangat-sangat mirip sekali dengan kepemimpinan kakek uyutnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian selama 30 tahun Khulafaur Rasyidin, Allah angkatlah khilafah ala minhajin nubuwah ini. Kemudian Nabi katakan, kaum muslimin akan memasuki yang dinamakan mulkan a'dhan. Apa ini mulkan a'dhan? Raja-raja yang menggigit. Raja-raja menggigit syariat Allah dan Rasulnya. Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Turki Utsmani. Yang 3 Mac 1924 runtuh khilafah Utsmaniyah. Kemudian berakhirlah masa mulkan a'dhan, sehingga Allah angkat masa mulkan a'dhan ini dan digantikan dengan mulkan jabbarian. Apa ini mulkan jabbarian? Raja-raja, pemimpin-pemimpin yang menghendaki keinginannya sendiri. Dan kita berada di masa itu hari ini, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan khawatir sebagai orang-orang merindukan izzatul Islam tegak. Ternyata Nabi SAW melanjutkan, ada fase yang kelima yang kita nantikan, hadirin rahmati Allah. Nanti kaum muslimin, kata Nabi, akan kembali kepada alamin hajin nubuwah. Seiring muncullah Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh babi, mematahkan salib dan membunuh Dajjal laknatullah alaih. Maka hadirin rahmati Allah, di masa itu Islam akan kembali tegak selama 7 tahun saja, hadirin. Selama 7 tahun saja, sehingga Nabi SAW katakan, di masa kemenangan Islam itu tidak ada perselisihan sedikit pun di antara mereka, walaupun hanya 2 orang saja. Tidak ada perselisihan, tidak seperti yang kita lihat hari ini. Di masa itu tidak ada perselisihan, walaupun hanya 2 orang saja, kata Nabi SAW. Kemudian ketika 7 tahun berlalu, dalam hadis riwayat Imam Muslim katakan bahwa nanti kaum muslimin akan dimatikan Allah dengan kematian yang baik, dengan angin yang sejuk. Walaupun kalian bersembunyi di balik gua, angin sejuk akan mengejar kalian dan Allah matikan kalian bagi sesiapa saja memiliki keimanan dalam hatinya, walaupun sebesar zarrah, seberat debu. Maka tidak lagi orang Islam di muka bumi ini, hadirin. Beberapa generasi orang-orang kafir yang hidup di muka bumi ini, hidup dalam kemewahan, tidak menyebut nama Allah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya ketika malaikat Israfil alaihi salam meniupkan sangkakala yang pertama, pecahlah gendang-gendang telinga mereka. Maka hadirin rahmati Allah, seakan-akan mereka seperti mabuk. Ternyata hadirin rahmati Allah, kiamat kubra pun terjadi pada masa itu. Idza zulzilati ardu zilzalaha, kata Allah. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tiupan sangkakala yang kedua, Allah bangkitkan orang-orang yang sudah mati ke padang mahsyar, hadirin rahmati Allah. Maka kita akan dikumpulkan di kehidupan akhirat yang panjang dan melelahkan, hadirin. Saya ulangi, kehidupan akhirat panjang dan melelahkan. Kehidupan dunia singkat dan melalaikan, hadirin rahmati Allah. Sesuai Allah sabdakan, Allah firmankan dalam suratul Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan mati. Dan nanti di akhirat, di hari kiamat, Allah akan sempurnakan pahala dan dosa kalian. Allah akan balas pahala dan dosa kalian. Faman zuhziya 'anil nar, barang siapa Allah lepaskan dari neraka, wa udkhilal jannah, Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah kemenangan yang hakiki, kemenangan sesungguhnya. Tapi lihat di ujung ayat ini Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tetapi kehidupan dunia itu kehidupan yang memperdayai kalian. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka dengan keberkahan pada malam hari ini, kita membuat satu pertanyaan besar. Dalam suratul Furqan ayat ke-30 tadi, apakah kerisauan Nabi SAW sudah terjadi di zaman ini, hadirin? Apa Nabi katakan tadi dalam suratul Furqan ayat ke-30? Allah merekam kerisauan Nabi SAW. Apa kata Allah? Wa qala Rasul, telah berkata Rasulku, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna ya qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Telah berkata Rasulku, nanti umatku di akhir zaman akan beramai-ramai meninggalkan Al-Quran. Al-Quran yang sebatas dibaca, sebatas kerongkongan saja. Tidak yatarasyak fi qulubina, tidak masuk ke dalam hati-hati mereka. Seharusnya Al-Quran dibaca, yatarasyak fi qulubina, hunjamkan dalam hati kalian. Berbuah keimanan, berbuah ketakwaan hari namati Allah, sehingga hari namati Allah Al-Quran sebatas dibaca, makhrajnya saja, tajwidnya saja, musabaqah saja, diperlombakan saja, dijohankan saja, tapi tidak menjadi sifat dalam diri mereka, hadirin. Padahal Al-Quran ini hari namati Allah hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah masa itu sudah terjadi di zaman ini, hadirin yang mulia? Tuan-tuan boleh mengetuk dada kita masing-masing. Sepertinya sudah, hadirin rahmati Allah. Kita melihat peradaban manusia hari ini telah jauh daripada tatanan kebenaran Islam. Sehingga Allah katakan lagi-lagi dalam surah Maryam ayat 59, Allah katakan lagi tentang kabar kita hari ini yang mungkin terjadi kepada anak kita, istri kita, yang kita harus memproteksi mereka dari rahmat Allah, membentengi mereka, menyelamatkan mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kata Allah. Yang bahan bakar neraka itu dari manusia dan batu, kata Allah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah dalam suratul Maryam ayat 59? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us sahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang nanti, kata Allah, satu masa, satu zaman, pengganti kalian, pengganti yang khalfun, pengganti yang buruk, pengganti yang jelek. Siapakah mereka hadirin rahmati Allah? Allah katakan mereka adalah orang-orang yang adha'us salah. Mereka orang-orang yang melalaikan salat, wattaba'us sahwat, dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqawna ghayya. Pasti, kata Allah, orang-orang seperti ini Allah akan masukkan mereka ke dalam ghayya. Apa itu ghayya? Di depan saya tadi ada tafsir Ibnu Katsir, hadirin. Buka tafsir ayat ini dalam suratul Maryam ayat 59 tadi. Apa itu ghayya? Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi menafsirkan, ghayya adalah lembah di dalam neraka Jahannam. Ternyata neraka Jahannam ada lembah. Apa itu lembah? Lembah ada titik terendah dari dua gunung. Persis kota Palu. Kota Palu yang saya barusan dakwah ke sana. Selama 2 bulan kita berjalan kaki daerah likuifaksi. Dari mulai Petobo kami berjalan kaki kurang lebih sekitar 10 km ke Jono Oge. Dari Jono Oge kami berjalan kaki ke Balaroa 20 km jauhnya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami melintasi kota Palu yang berbentuk seperti lembah. Petobo di bukit yang sebelah sini, Balaroa di bukit yang sebelah sini. Maka di tengah-tengahnya kota Palu. Kemudian hadirin rahmati Allah, terbelah kota Palu dengan sungai besar.
sungai yang menuju kepada muara, muara yang menuju kepada teluk, teluk yang menuju ke laut lepas, laut Sulawesi hadirin rahmati Allah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, terbayang oleh kami hadirin rahmati Allah, kota Palu, titik terendah dari 2 gunung, ternyata di dalam neraka jahanam ada lembah yang disebut dengan Ghaya. Bagi siapa hadirin rahmati Allah? Bagi orang-orang yang melalaikan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, yang mungkin terjadi kepada anak kita, kepada istri kita, kepada jiran tetangga kita hadirin rahmati Allah. Sehingga jangan kita berpuas diri dengan salat yang kita lakukan. Kita merasa cukup, kita merasa puas, yang penting aku sudah salat. Sementara hadirin rahmati Allah, karib kerabat kita, jiran tetangga kita, anak-anak kita hadirin rahmati Allah, yang jauh daripada nilai-nilai amal agama. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahim, Maha Rahman, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika kita diancam Allah dengan surah Maryam ayat 59, Allah kasih kunci jawabannya. Dalam Quran surah Maryam ayat yang ke-60, apa yang Allah katakan? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, yang beriman, yang beramal salih, faulaika yadkhulunal jannah, kata Allah. Orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal salih, Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga. Wala yudlamuna syai'a. Mereka tidak sedikit pun dianiaya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang boleh bertaubat? Bagaimana orang boleh beriman? Bagaimana Allah boleh beramal? Tidak lain tidak bukanlah mendakwahkan agama kepada mereka. Sehingga Allah sebut dalam surah Yusuf ayat 108, apa Allah katakan? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan olehmu wahai Muhammad, bahwa inilah jalanku, hadhihi sabili, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah, mengajak manusia taat kepada Allah. Maka kalau kita ingin mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dakwahkan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ballighu ani walau kana ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ad'u ila Allah, mengajak manusia taat kepada Allah, ala basiratin. Ala basiratin. Ibnu Katsir menafsirkan basiratin ini adalah hujjah yang nyata, Al-Quran dan hadis. Maka dengan Al-Quran dan hadis kita boleh melihat dengan basirah kita. Kita boleh melihat alam kubur walaupun kita belum masuk ke sana. Kita boleh melihat padang mahsyar walaupun kita belum merasakannya. Kita boleh melihat surga, kita boleh melihat neraka dengan Al-Quran dan hadis. Itulah basirah. Tapi hari ini manusia, mereka menggunakan basar-basar mereka. Mereka menggunakan mata telanjang mereka, sehingga mereka tidak yakin ada kehidupan akhirat, sehingga mereka bermaksiat kepada Allah, sehingga mereka meninggalkan salat, sehingga mereka menuruti hawa nafsunya karena mereka menggunakan basarnya. Tapi ingat, nanti basar ini akan diperlihatkan Allah di kehidupan akhiratnya. Setiap hari Jumat, Tok Imam di solat subuh membacakan suratul Sajadah. Kita nukilkan ayat yang ke-12, 13, 14 tentang bagaimana orang-orang yang ketika hidup di dunia hanya menggunakan basarnya, dia tidak menggunakan basirahnya. Apa kata orang-orang itu? Apa Allah katakan? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihan inna muqinun. Allah katakan, kalian tengok itu orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang hanya menggunakan basarnya,
Walau tara idzil mujrimun, kata Allah, kalian tengok itu orang-orang yang berbuat dosa, nakisu ru'usihim, mereka memukul-mukul kepala mereka sendiri. Mereka baru tersadar. Apa yang mereka katakan? Rabbana absarna, ya Allah, baru sekarang mataku melihat, ya Allah. Wasamina, baru sekarang kupingku mendengar. Farjina, kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Menjerit mereka dalam kubur, menjerit mereka di padang mahsyar, minta dikembalikan ke dunia. Begitu dahsyatnya peristiwa akhirat yang hari ini dilupakan oleh seluruh anak-anak manusia. Farjina, kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Mengapa dia kembali ke dunia? Na'mal salihan, kami mau beramal salih, ya Allah. Inna muqinun, sesungguhnya baru sekarang kami yakin. Maka hadirin rahmati Allah, tidak ada yang boleh kembali ke dunia lagi. Hujan gerimis di Kuala Lumpur, ibu kota tanah Melayu. Jangan menangis waktu kalian dikubur, karena saat itu tiada maaf bagimu. If you are die, you can come back to the world. Ketika kau sudah mati, kau tidak akan boleh kembali ke dunia lagi, hadirin. Penyesalan, 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 penyesalan. Stasiun penderitaan sampai ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan jalan mendakwahkan agama Allah kepada seluruh manusia dengan basirah, maka Nabi katakan, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, kata Nabi. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang telah mengorbankan dirinya, hartanya, waktunya untuk mengajak manusia taat kepada Allah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa man ittaba'ani wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa-peristiwa yang sudah kita gambarkan sudah terjadi hari ini. Sehingga hadirin rahmati Allah, tidak ada alasan kita untuk tidak menyingsingkan dengan baju kita, untuk kita berpangku tangan hari ini. Hadirin rahmati Allah, betapa dekatnya kita dengan akhir zaman. Statement kiamat sudah dekat, bukan statement ekstrim, bukan statement konservatif, bukan statement yang tidak memiliki dasar dalam keilmiahan dari segi Al-Quran dan Al-Hadis. Kiamat sudah dekat, berasal dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nanti tuan-tuan buka suratul Qamar ayat yang pertama. Iqtarabatis saa'ah wa insyaqqal qamar. Telah dekat datangnya hari itu, kata Allah. Mufassirin, ijma' para ulama mufassirin mengatakan hari itu adalah hari kiamat. Wa insyaqqal qamar, terbelahnya bulan, kata Allah. Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diragukan kenabiannya, sehingga Allah turunkan mukjizat, menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah bulan, dan bulan pun terbelah. Tapi ketika itu orang kafir Quraisy Makkah mengatakan itu hanya sihir Muhammad yang nyata. Mereka lari daripada keimanan. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatnya masa kita, sesudah kita nukilkan mafhum hadis tadi, bahwa kita akan kembali kepada alamin hajin nubuwah, akan kembali kepada manhaj kenabian. Maka tuan-tuan dan puan-puan harus menyiapkan secara konkret diri kita, keluarga kita hadirin, masyarakat kita hadirin, mengembalikan kebangkitan umat Islam hadirin rahmati Allah, yang dahulu Islam pernah jaya, sehingga nanti di akhir zaman Islam juga akan kembali jaya hadirin rahmati Allah. Maka timbul pertanyaan hari ini, sudah sejauh mana sumbangan kita untuk kejayaan Islam di akhir zaman itu? Maka tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah,
ketika kita melihat peristiwa hari ini, satu hal yang harus kita cermati adalah sempurnakan iman dan amal kita. Kemudian jadikan masjid sebagai pusat-pusat peradaban Islam. Di masjid harus ada 4 amal. Di masjid harus ada 4 amal. Seperti 4 amal yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, di Madinatul Munawwarah, yang semoga Allah hantar semua kita ke sana hari rahmati Allah. Yang pertama, di masjid itu harus ada dakwah ilallah. Harus ada orang-orang yang menyuruh orang-orang di luar masjid untuk menjemput mereka ke dalam masjid. Yang kedua, di masjid harus ada ta'lim wa ta'allum. Di masjid harus ada belajar dan mengajar tentang agama, belajar dan mengajar tentang Al-Quran, belajar dan mengajar tentang bagaimana kaidah-kaidah dinul Islam. Kemudian yang ketiga, hadirin, di masjid istiqamah, zikir dan ibadah. Dan yang terakhir, di masjid harus ada perkhidmatan, melayani umat, hadirin. Sehingga hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak heran ketika tamu-tamu datang ke Masjid Nabawi, 3 hari mereka iktikaf di masjid. Bahkan tawanan-tawanan perang diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. Selepas mereka 3 hari melihat suasana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tadi pun masuk Islam, hadirin. Begitu hebatnya suasana agama, hadirin. Suasana yang kita hidupkan hari ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, targetkan hari rahmati Allah, seluruh laki-laki akil balik di Korea kita ini semua datang ke masjid ketika azan berkumandang, hadirin. Ini target besar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh laki-lakinya datang ke masjid. Karena hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tegas mengatakan, hadirin yang mulia, tegas Nabi mengatakan, seandainya ada orang yang menggantikan aku menjadi imam di masjidku ini, aku akan mengumpulkan para pemuda untuk mengumpulkan kayu bakar, dan aku bakar rumah-rumah yang ada laki-laki tapi tidak ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian hadirin rahmati Allah, asar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, lebih baik timah panas dituangkan ke telinga orang-orang yang mendengarkan azan tapi tidak memenuhinya, hadirin. Kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tegasnya para sahabat dalam mengkalkulasikan, mengakumulasikan hadirin rahmati Allah sebuah langkah konkret apabila Islam akan kembali jaya, hadirin rahmati Allah, adalah menjemput semua para lelaki yang akil balik, semua datang ke masjid. Semoga di Korea ini nantinya akan beramai-ramai, nanti seluruh laki-laki akil balik semua datang ke masjid, hadirin. Target besar berikutnya adalah para wanita-wanita kita. Para wanita-wanita kita, hadirin yang mulia, semua menutup auratnya dengan sempurna. Bukan sekedar, hadirin rahmati Allah, membungkus. Kebanyakan kaum muslimin, kaum muslimat hari ini, hadirin rahmati Allah, berpakaian tapi pada hakikatnya mereka telanjang, menampakkan lekuk-lekuk tubuh mereka, hadirin. Dengan jilbab-jilbab kecil mereka, dengan kerudung-kerudung kecil mereka, hadirin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan menutup seluruh tubuhnya. Setelah seluruh laki-laki, hadirin rahmati Allah, semua datang ke masjid untuk salat berjamaah, para wanita-wanita menutup aurat dengan sempurna. Tidak akan lama lagi, hadirin rahmati Allah, Islam akan menemui kembali kejayaannya. Karena hanya dengan iman dan amal Allah akan berikan kekuasaan di muka bumi ini. Sesuai Allah firmankan dalam surah An-Nur ayat ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal salih, Allah akan berikan kemenangan, Allah akan berikan kekuasaan di muka bumi setelah sebelumnya Allah memberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita muzakarahkan ini, apa yang kita tazkirahkan ini, hadirin rahmati Allah, sekali lagi saya datang kemari, semoga seluruh ahli-ahli Korea
seluruh laki-laki akil balik semua datang ke masjid ketika azan berkumandang hadirin, dengan mendakwahkan tentang pentingnya salat berjamaah kepada mereka, dan para wanita-wanita kita, para perempuan-perempuan kita menutup auratnya dengan sempurna. Hadirin rahmati Allah, ada waktu 10 menit hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan satu maklumat tentang dakwah paripurna yang kami lakukan di bumi Palu. Hadirin, kami berjalan kurang lebih 2 bulan daerah-daerah likuifaksi dan tsunami hadirin rahmati Allah, yang Ustaz Bashir juga sudah sampai ke sana hadirin rahmati Allah, dan kami juga bersinergi dengan beberapa relawan-relawan dakwah dari Malaysia dan dari beberapa negara hadirin rahmati Allah. Tapi ada satu pengalaman yang mengenaskan, yang membuat air mata saya mengalir hadirin rahmati Allah. Ketika kami di Balarawa, kami berinteraksi, bertembung langsung dengan misioneri Kristian hadirin, Katolik. Mereka membagi-bagi makanan di tenda-tenda pengungsian hadirin rahmati Allah. Nanti boleh saya share di WhatsApp Tuan Haji Bashir, nanti boleh di-share ke tuan-tuan semua video kita. Ketika itu saya selepas khutbah Jumat, ada seorang dai policeman, dia mengajak saya untuk patroli berkeliling di sekitar pengungsian di Balarawa, karena bagian daripada tugas beliau. Maka kami berboncengan naik sepeda motor. Ketika itu kami melintas di beberapa tenda-tenda. Ketika kami melintasi tenda-tenda itu, terlihat oleh saya ada 2 orang mat saleh, ada 2 orang putih, laki-laki dan perempuan. Saya tegur Bapak Polis ini, Pak Hendra, Pak Polis, kita kembali ke camp. Saya lihat ada sesuatu yang mencurigakan, saya bilang. Ada 2 orang putih dalam keadaan mereka sedang menyusun-nyusun makanan yang tidak dibagikan kepada para pengungsi. Maka kami datang ke sana, Masya Allah, betapa marahnya polis ini, karena dia telah memasuki wilayah tanpa seizin beliau. Seharusnya pemberi bantuan ini harus meminta izin kepada Bapak Polis ini. Ini bagian daripada wilayah dia. Maka dia dudukkan ini para misioneri, dia interrogate, dia tanya apa yang mereka beri, apa yang mereka tujuan mereka, dan ternyata dalam kereta-kereta mereka banyak lambang-lambang Ebenezer dengan salib di atasnya. Ternyata mereka adalah Foundation Ebenezer Foundation dari Nederland, dari Belanda, yang bertugas kemanusiaan menurut mereka, tapi pada hakikatnya mereka adalah misioneri Kristen. Maka ketika itu saya bertembung langsung dengan salah seorang dari antara mereka, ada dari Medan juga, satu kampung dengan saya, namanya Markus. Dia berjumpa dengan saya, kami bersalaman, nama saya Bukhari, nama saya Markus. Kami relawan dakwah, Pak, sudah 2 bulan kami di sini mengelilingi daerah-daerah likuifaksi. Anda berapa hari di sini? Saya bilang, baru 3 hari saya di sini, Pak Ustaz, kata dia. Saya katakan, kamu hati-hati, saya bilang. Kami sudah 2 bulan di bumi Palu ini. Kami dapati fanatisme Islam di bumi Palu ini sangat tinggi sekali. Karena hadirin rahmati Allah, ulama besar Maulana Sis Al-Jufri membawa Islam ke Palu hadirin rahmati Allah, begitu dimuliakan sampai hari ini. Perguruan yang namanya Al-Khairat begitu famous di bumi Palu. Seluruh anak-anak muslim Palu bersekolah di Al-Khairat. Begitu terkesannya mereka begitu memuliakan guru tua. Dalam bahasa mereka guru tua. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan kepada misioneri ini, kamu hati-hati. Fanatisme Islam di Palu ini tinggi sekali. Ini sensitif, saya bilang. Gerakan kalian ini sensitif. Ada apa di balik bantuan yang kalian berikan ini, saya bilang. Tidak ada, Pak Ustaz, kita hanya kemanusiaan, kata dia. Maka dia dirangkulnya saya, kita sama-sama rohaniawan. Beza. Kita beza, saya bilang. Kami mendakwahkan tentang bagaimana saudara muslim kami, saya bilang, teguh imannya dalam keadaan musibah seberat apapun, saya bilang. Maka hadirin rahmati Allah, gentar dia. Tetapi ketika itu hadirin rahmati Allah, orang-orang sudah pada berkumpul di situ untuk berebut makanan yang dibagi oleh mereka. Seketika itu ada beberapa misioneri mengumpulkan anak-anak, budak-budak. Budak-budak dikumpulkan oleh mereka, berteriak saja, "Nah, kemari nak, sama Ustaz sini. Jangan sama mereka, kemari nak, kemari." Saya bariskan mereka di depan saya, budak-budak itu. Kemudian saya sentuh kepalanya, saya doakan, "U'iduka bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah." Saya doakan mereka di depan misioneri hadirin rahmati Allah. Itu yang terlihat oleh kita, atau terlihat oleh saya. Bagaimana dengan yang tidak terlihat oleh kita?
Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Polis juga katakan kepada saya, "Ustaz, sebetulnya ini sudah sering terjadi," kata dia. Di kantor kepala kampung, kata dia, itu bertumpuk barang-barang, selimut, baju yang bertuliskan kalimat-kalimat Injil, hadirin. Yohanes ayat sekian, Matius ayat sekian, itu mereka tidak bagikan. Mereka simpan di kantor kelurahan, di kantor kepala kampung. Saya katakan kalau boleh dibakar saja, saya bilang. Benda-benda itu, saya bilang, itu akan mendangkalkan akidah kaum muslimin, saya bilang. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah paripurna yang saya maksud di sini adalah, kemarin di hari terakhir saya berkeliling di tempat-tempat sudah kita kelilingi. Kami di Balaroa, saya kembali ke Petobo, ke Jono Oge, ke beberapa tempat sudah kita lalui. Akhirnya saya dapat 11 anak yatim dan piatu sudah register kepada kita. Ini nak kita bawa ke pesantren kita. Kita scholarshipkan mereka, kita beasiswakan mereka untuk belajar Quran di pesantren kita secara cuma-cuma. Dan ini memerlukan tambang yang tidak sedikit untuk memberangkatkan 11 orang anak ini sudah terregister. Walaupun beberapa Pak Imam di sana sudah menjanjikan kepada saya, Ustadz Bukhari, mungkin dalam beberapa bulan ke depan sampai Idul Fitri, jumlah anak-anak yang akan Ustadz bawa mungkin akan lebih banyak lagi. Masya Allah, sebanyak-banyaknya Pak Imam bawa, Pak Imam registerkan, saya bilang. Pak Imam daftarkan kepada saya. Insya Allah, Allah Maha Kaya, saya bilang. Saya yakin dan percaya Allah akan membantu kita. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Quran surah Muhammad ayat yang ke-7. Apa kata Allah? Apabila kalian tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian, dan Allah akan kokohkan pijakan-pijakan kalian di depan musuh-musuh kalian, kata Allah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita buka tabung derma hari ini, hadirin rahmati Allah, kurang lebih tambang setelah kami hitung untuk 10 sampai 11 orang. Biaya pesawat kalau naik pesawat ataupun biaya naik kapal laut, ada 2 jenis transport yang bisa kita gunakan. Kapal laut tapi lama, 1 minggu perjalanan. Kalau pesawat boleh dalam sekitar 4 jam atau 5 jam dia boleh sampai ke Medan, hadirin rahmati Allah. Cuman tambang lebih mahal sedikit daripada kapal laut. Dan kalau kita pakai kapal ataupun pakai pesawat, kami sudah hitung kurang lebih dalam 6.000 ringgit Malaysia. Kalau kita konversikan ke ringgit Malaysia, hadirin rahmati Allah. Maka kita buka selebar-lebarnya dakwah paripurna ini. Maka tuan-tuan, kita sudah mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka ketika nanti anak-anak korban bencana ini, yatim dan piatu yang kita ambil ini, mereka belajar Al-Quran di pondok kita, di pesantren kita, maka tuan-tuan akan mendapatkan sedekahun jariyahnya, akan mendapatkan pahala yang mengalir, hadirin rahmati Allah, walaupun si pemilik sedekah sudah meninggal dunia. Maka untuk itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin lebih lama lagi sebetulnya, cuma waktu kita tinggal 3 menit lagi, hadirin rahmati Allah. Ada baiknya mungkin dari segi pemaparan, gambar, visualisasi dan lain sebagainya, mungkin nanti Tuan Bashir di satu masa kesempatan bisa lebih komprehensif lagi, bisa lebih komplit lagi dalam menjelaskan tentang bumi Palu yang sedang diuji dengan 5 bencana. Diuji dengan 5 bencana: gempa bumi, tsunami, likuifaksi. Likui artinya cairan, faksi benda padat tanah yang mencair seperti blending. Allah belah itu tanah, kemudian rumah-rumah masuk ke dalam tanah, kemudian Allah blender. Seperti itu, dalam waktu 28 detik saja telah menyebabkan 184 hektar hancur seketika. 184 hektar, bukan ekar, hektar. Wallahu alam berapa satu hektar, berapa ekar. Saya wallahu alam tidak paham. Itu di Petobo. Di Jono Oge, hadirin rahmati Allah, dalam waktu 58 detik bergesernya kampung itu sejauh 3 km, hadirin rahmati Allah. 3 km berjalan kampung itu. Kemudian di Balaroa 47 hektar. 47 hektar, dan di Balaroa ini lebih unik lagi, tiba-tiba dari belahan-belahan tanah itu keluar api yang menyala-nyala dari dalam tanah sehingga terbakarlah rumah ini. Sehingga ada 4 jenis sudah. Gempa bumi, kemudian tsunami, likuifaksi dan kebakaran. Yang lebih mengenaskan lagi, hadirin rahmati Allah, terjadi pencurian besar-besaran, penjarahan besar-besaran dari kabupaten-kabupaten di sekitar mereka, hadirin rahmati Allah, dengan menggunakan lori, hadirin. Menggunakan lori merampas harta benda, hadirin rahmati Allah. Mereka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, hadirin rahmati Allah. Bayangkan ketika kami berjumpa dengan korban-korban di sana, menetes air mata mereka menjelaskan betapa sulitnya kehidupan mereka, hadirin rahmati Allah. Semoga, hadirin rahmati Allah, dengan kita melakukan dakwah paripurna kepada anak-anak mereka, karena saya orang pendidikan, saya tidak tahu, saya tidak punya uang yang banyak, saya tidak tahu cara bagaimana
memberikan sumbangsi terbaik bagi mereka. Saya berfikir di malam hari, saya bangun di malam hari, ya Allah, apa yang harus saya lakukan untuk bisa memberikan satu perkhidmatan yang terbaik bagi para korban ini. Allah berikan ilham kepada saya. Bukhari, kira-kira begitulah, bukan wahyu ini, satu ilham. Allah bisikkan dalam hati saya dengan hati yang bergetar hadirin rahmati Allah. Kau coba cari anak-anak korban daripada bencana ini, kamu beasiswakan, kamu bawa ke pesantren kamu didik di Al-Quran, agar nanti mereka pulang balik ke Palu bisa menjadi ulama-ulama, mujadid-mujadid yang kelak akan membangun Palu dengan kekuatan iman dan amal hadirin. Maka alhamdulillah kami mendapatkan 11 orang anak sejauh ini. Mudah-mudahan sampai Aidul Fitri nanti akan semakin bertambah kuantiti daripada jumlah anak-anak yang nak kita bawa untuk belajar di pesantren kita hadirin rahmati Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kami juga menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk melakukan kembara ilmu ke pesantren kita. Nanti boleh kita akan melakukan koordinasi lebih bagus lagi, lebih baik lagi, agar bagaimana tuan-tuan boleh melakukan safari dakwah ke pesantren kita di Rodatul Ulum di Medan Indonesia Ignabara, yang Tuan Basir juga sudah sampai ke sana insyaallah. Demikian saja hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah penggambaran tentang kebangkitan Islam. Kita rangkai dengan beberapa laporan singkat tentang atau report singkat tentang dakwah kami selama 2 bulan berjalan kaki di bumi Palu, menyusuri daerah-daerah bencana untuk melakukan dakwah paripurna kepada generasi-generasi anak-anak yang ada di sana. Mungkin ini saja bisa kami berikan satu kefahaman ilmu ini, yang pasti kefahaman yang lebih banyak lagi kepada bapak-bapak, tuan-tuan dan puan-puan semua datang daripada ulama-ulama yang lebih hebat daripada saya yang duduk dalam kesempatan yang mulia ini hadirin rahmati Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah berikan satu kekuatan taufik dan hidayah kepada kita, dan Allah berikan kita satu karunia untuk bisa menjadi penyumbang-penyumbang kejayaan Islam nanti di akhir zaman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hayyu qayyum birahmatika nastaghis ya dzal jalali wal ikram ya qadiyal hajat ya rahmanir rahim rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum qaribun mujibu da'wat amin wa ya qadiyal hajat. ربنا انصرنا مجاهدين ومسلمين في كل مكان ربنا انصرنا مجاهدين ومسلمين في كل مكان ربنا انصرنا مجاهدين ومسلمين في كل مكان ربنا انزلنا هداية في هذه القرية ربنا انزلنا هداية في كل مكان ربنا انزلنا هداية في كل مكان ربنا انزلنا هداية في كل مكان ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت ربنا نسألك الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.